Dunia sedang terkoyak. Bertahun-tahun lalu, lahir lelaki berkekuatan besar. Dia mampu menangkap sang kegelapan. Saat laut-laut mendidih, gunung-gunung ditelan bumi, kota-kota terbakar, para perempuan Aes Sedai terpaksa harus memulihkan keadaan. Mereka mengingat satu hal di atas segalanya, yaitu lelaki yang membawa kehancuran bagi dunia. Dan lelaki tersebut mereka beri nama Naga. Kini lelaki naga telah dilahirkan kembali, entah di mana lokasinya berada. Satu hal yang pasti adalah anak itu kini sudah cukup umur dan harus segera ditemukan sebelum kegelapan lebih dulu menemukannya. Begitulah isi narasi pembuka kisah ini. Apakah kalian mengerti? Jika jawabannya tidak, sama, saya juga tidak. So, mari kita simak sama-sama alur ceritanya. Pada adegan pembuka, kita langsung disuguhkan aksi menegangkan. Dua pria berambut panjang dikejar oleh sekelompok pasukan wanita berbaju merah. Dari atas bukit, tampak sepasang manusia yang menjadi tokoh utama dalam cerita ini, Moiraine de Modred dan Alan Mandragoran atau kita panggil saja Lan. Mereka adalah pengembara yang sedang mencari seseorang. Pasti sosok orang tersebut adalah yang dimaksud dalam narasi di atas. Sebelum lanjut ke petualangan Moy dan Alan, mari kita berkenalan dengan Egwene dan kakak seperguruannya, Mira. Mereka tergabung dalam kelompok Aes Sedai, sebuah perkumpulan yang beranggotakan para wanita sakti dan terlatih. Hari ini, mental Egwene sedang diuji oleh Mira. Selain Egwene, ada tokoh yang tidak kalah penting bernama Ren al'Thor. Tampak pemuda ini sedang berjalan bersama ayahnya, Tam al'Thor, mengumpulkan batu di hutan. Setelah tugas selesai, ayah dan anak ini masuk ke bar. Ren duduk bersama dua temannya, Matt dan Perrin. Mendadak terdengar suara tepuk tangan meriah. Pada saat Egwene memasuki bar, gadis berwajah eksotis tersebut baru dinyatakan lulus ujian. Semua masyarakat pun ikut bahagia. Malam harinya, di tengah suasana meriah, pintu bar terbuka. Lan dan Moiraine masuk ke dalam. Sontak semua orang di sana diam terpana. Tujuan mereka ke sini untuk mencari tempat bermalam. Perlu diketahui, nama besar Moiraine sangat dihormati dan juga disegani. Selain itu, Moiraine juga alumni Aes Sedai lulusan terbaik. Pagi harinya, Mira yang sedang bersama Egwene merasakan suatu kekuatan yang tidak biasa. Perasaan tersebut sepertinya benar, sebab Lan melihat hal aneh di dalam hutan. Malam pun tiba, seluruh warga desa sedang merayakan festival roh, mirip festival Obon dari Jepang, mendoakan arwah, keluarga, dan leluhur yang telah meninggal dunia. Semua warga bersukacita dalam acara tersebut. Kebahagiaan sekejap sirna, tatkala sosok monster bertubuh besar, Trolloc, muncul di tengah pesta. Bukan hanya ada satu Trolloc, tapi ada beberapa. Agar situasi kembali aman, Moiraine terpaksa turun tangan. Warga sekitar bahu-membahu juga ikut membantu.
Setelah mengalami malam yang mencekam, sekarang semua warga merasa lega meskipun mereka harus rela kehilangan sejumlah orang-orang tersayang. Ren yang masih berada di TKP melontarkan kalimat dengan nada ketus kepada Moraine, "Gara-gara kau datang ke sini, monster itu pun juga ikut kemari." "Tidak, bukan begitu," balas Moraine. "Mereka datang ke tempat ini karena punya tujuan yang sama denganku, yaitu mencari The Dragon." Lanjutnya, ya, sosok The Dragon yang dicari oleh Moraine ada di sini, dan makhluk dari kegelapan juga mendapatkan sinyal tersebut, meski belum diketahui persis siapa orangnya. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari balik awan gelap. Moraine mengajak Ren, Perrin, Matt, dan Egwene keluar dari desa ini, sebelum semakin banyak korban nyawa yang berjatuhan. In one age, Di sebuah camp yang terletak di tengah hutan, tampak seorang pria berkulit hitam dan berwibawa bernama Aemon Valda. Kebetulan sekarang waktunya Aemon makan, tepat di depannya ada seorang wanita dari Aes Sedai yang sedang diikat dan akan segera dibakar hidup-hidup. Moraine dan kawan-kawan masih dikejar oleh pasukan kegelapan dari pagi hingga malam petang. Sampai akhirnya Moraine sampai ke area perbatasan. Moy memberikan sedikit upah kepada pria pemilik rakit agar mau membantu mereka menyeberangi sungai yang dalam. "Tenang saja, asal ada fulus, tentu semuanya pasti berjalan mulus," kata si pria tua. Sekadar informasi, Trolloc sangat anti air dan tidak bisa berenang. Lihat sosok yang menunggangi kuda barusan, dia bernama Fade, pawang para Trolloc. Trolloc untuk melakukan apapun yang diperintah. Sementara itu, si pemilik rakit yang merasa tugasnya telah selesai, izin pamit kepada Moraine untuk kembali ke seberang sungai. Permintaan tersebut ditolak oleh Moy dengan alasan jika dia kembali ke sana, maka Fade dan pasukan Trolloc bisa mencium jejaknya. Karena tidak mau patuh, rakit milik si pria terpaksa dilenyapkan menggunakan kekuatan magis. Stop! don't! Waktu berlalu dan malam pun berganti. Egwene yang merasa belum mengantuk dihampiri oleh Moraine. Sebagai senior jauh, Moy memberikan sejumlah nasihat penting kepada Egwene. Selain itu, Moraine juga memberikan hadiah berupa kalung indah yang menyimpan keunikan magis. Kalung ini langka dan hanya ada 2 di dunia. Satu untuk Moraine dan satunya lagi untuk Egwene. Begitulah jalan takdir yang tersirat. Drift. Pada malam yang sama, Ren mengalami mimpi buruk. Ternyata mimpi aneh yang dialami Ren dibuat oleh Moraine. Ya, wanita sakti tersebut memang sengaja melakukan hal itu untuk mendapatkan petunjuk ajaib. Ren minta penjelasan lebih detail kepada Moy, namun diabaikan, hingga membuat pemuda itu kesal. Setelah itu, dengan bahasa soft spoken, Moraine ajak Ren dan kawan-kawan untuk tetap ikut bersamanya. Dalam perjalanan, Moraine dihadang oleh pasukan Aemon. Pada saat diperiksa dan diinterogasi, Moraine berlagak cupu supaya tidak terjadi perkelahian, dan akting tersebut pun terbukti ampuh. Begitu tiba, pada saat semuanya sedang beristirahat, Egwene melihat sosok Fade. Sontak, situasi langsung berubah jadi panik. Lan perintahkan 4 pemuda ini untuk segera pergi ke timur, kota Shadowlogoth. Moraine yang sedang tertidur sangat lelap, sangat sulit dibangunkan. Jadi terpaksa langsung dibawa naik ke atas kuda.
Mereka akhirnya sampai ke sebuah kota lama yang sudah tidak berpenghuni, salah satu tempat yang ditakuti Trolloc, yaitu Shadar Logoth. Baru diketahui ternyata ada luka di tubuh Moiraine, hal inilah yang membuatnya tidur lelap hingga sulit dibangunkan. Sebagai teman karib, Lan menjaga Moiraine dengan baik. Lalu, beberapa jam kemudian, kekuatan mistis masuk tempat ini, satu ekor kuda tewas mendadak, sementara yang lain lepaskan diri dari ikatan. You've killed us all. Go! Let's go! Let's go! Which way? Hurry! Run! Run, come on out! Kelompok ini terpaksa harus berpencar karena dipisahkan oleh bayangan hitam. Egwene melarikan diri bersama Perrin, Mat dengan Ren, dan Moiraine masih tetap berdua dengan Lan. Ya, mereka berenam masing-masing selamat. Di tengah hutan, tiba-tiba Lan didatangi oleh sosok ini. If you don't take me to them right now. Bagaimana bisa Mira masih hidup? Coba saksikan cuplikan adegan berikut. Mira menanyakan keberadaan teman-temannya kepada Lan. Dengan santai, pria ahli bela diri tersebut menjelaskan singkat tentang situasi yang baru saja terjadi. Begitu ada kesempatan, Lan langsung merampas senjata milik Mira. Ren dan Mat coba memanggil Egwene dan Perrin, namun tidak ada balasan. Sementara Perrin dan Egwene sedang melarikan diri dari kejaran serigala, kemudian mereka membuat api unggun untuk menghangatkan badan. Kembali ke Mira, mentor Egwene tersebut saat ini diikat oleh Lan. Kemudian Mira menawarkan bantuan, yaitu menyembuhkan luka di tubuh Moiraine. Ini semua bukanlah tawaran fiktif, melainkan nyata. Ya, Mira memang mempunyai keterampilan medis yang qualified. Now we give it time. Layla? Mat dan Ren tiba di sebuah desa. Mereka langsung mendatangi bar setempat, lalu menanyakan kepada pelayan bar apakah dia melihat dua orang dengan ciri-ciri seperti Perrin dan Egwene. Tidak, sebaiknya kalian diam, karena sebentar lagi ada yang mau tampil, balas si wanita pramusaji. Darkness of his night that brought no light. I can still hear the way that he cried. At
Entah ada angin apa, Lan mendadak harus pergi meninggalkan Mira dan Moraine. Sementara itu, Egwene dan Perrin dihadang oleh sekelompok pengembara yang dipimpin oleh Ila dan wakilnya, Rain. Mereka dibawa ke camp tempat Ila tinggal, diberi makan dan tempat menginap. Berhubung lagi bokek total karena uang dicuri oleh sang musisi, Matt dan Ren terpaksa jadi jongos pelayan bar supaya bisa makan dan diberi tempat menginap. Mengantar minuman dan memotong kayu, semua harus mau dikerjakan, tidak ada pilihan lain. Malam harinya, Matt melihat ada satu mayat yang tergantung. Rencananya, pria yang hobi pinjam duit ini ingin menggeledah kantong pakaian mayat tersebut untuk mengambil barang-barang berharga, mungkin ada yang tersisa. Sang musisi memergokinya dan menanyakan singkat tentang asal Matt dan Ren. Setelah mendengar dan memahami situasi Matt, sang musisi membiarkannya lalu pergi. Ren sedang berbicara dengan pelayan bar di dalam kamar. Diam-diam, rupanya wanita pramusaji ini suka dengan Ren, namun tidak disambut dengan perasaan yang sama. Anehnya lagi, si wanita kenal dengan sosok Egwene, yang tidak lain adalah perempuan yang disukai Ren. Karena merasa tersinggung, si wanita nekat bersikap kasar. What are you doing? Waiting. Setelah mengambil beberapa barang berharga, jenazah yang tadi digeledah langsung dikuburkan. Si musisi tampak di sana, kemudian dia menanyakan nama Matt dan mereka berdua pun saling berjabat tangan. Tom, begitu nama pria tua berambut panjang tersebut. Sekarang kita sudah berkenalan, apakah kau akan mengembalikan uangku? Tanya Matt. Ren tengah sibuk mendobrak pintu, berusaha melarikan diri dari kamar si pramusaji. Percuma kau mendobraknya, bahkan 3 pria yang lebih besar darimu tidak mampu melakukan, kata wanita tersebut. Tiba-tiba, What? She's got my sword! Out of the way! ternyata si wanita pramusaji adalah pengabdi kegelapan. Dia tahu kalau salah seorang dari tamunya ini adalah cikal bakal The Dragon. Begitu nyawa Matt dan Ren hendak dihabisi, Tom langsung bertindak. Akhirnya, mereka bertiga meninggalkan desa ini. You just... Lan kembali, Moraine siuman dan mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, kuda Moraine dihadang oleh wanita berjubah merah yang diketahui bernama Liandrin. Moraine dan Liandrin rupanya saling kenal. Aku menemukan seorang pria yang mengaku sebagai titisan naga, kata Liandrin. You will never wear the silver crown. What does a crown mean to the Dragon Reborn? They should be following me. Not afraid the dragon will break. Logain, begitulah nama pria yang mengaku sebagai The Dragon ini, membantai habis setengah pasukan kerajaan menggunakan ilmunya. You've got mad already. He'll betray you. Just like your sister. There's a place for anyone at my side. Sampai di camp tempat tinggal Liandrin, Moraine langsung diobati. Ajaib, dalam sekejap luka di tubuhnya sembuh. Baru diketahui kalau ternyata Logain adalah naga palsu. Hal itu disampaikan langsung oleh wanita yang menyembuhkan luka Moraine, Karin. Kemudian Moraine diajak pergi melihat Logain bersama para petinggi camp komunitas lainnya. Perlu digarisbawahi, meski Logain naga palsu, tapi pengikutnya sudah mencapai ribuan lebih. Tiba di ruang tempat Logain ditahan, Moraine coba menguji seberapa besar kekuatan si naga palsu tersebut. Hasilnya, dari getarannya saja Moraine sudah bisa merasakan pria yang dihadapannya ini bukanlah orang sembarangan.
Hingga saat ini belum ada penjelasan lebih rinci kalau Moiraine dan Lane pernah tinggal di camp ini. Namun jika dilihat dari keakraban mereka dengan warga setempat, kemungkinan besar Lane dan Moiraine pernah jadi bagian dari tempat ini. Sebagai bukti, Lane sempat berlatih pedang bersama dengan salah seorang penghuni. Sedikit cuplikan dialog antara Mat dan Ren. Si wanita pelayan baru pernah bermimpi kalau 5 orang di antara Ren, Mat, Perrin, Egwene, dan 1 orang lagi adalah titisan naga. Namun yang masih menjadi misteri, 1 orang lagi yang dimaksud tersebut masih menjadi tanda tanya. Mat, Ren, dan Tom ditemukan oleh keluarga petani. Mereka disuruh bekerja lalu diberi fasilitas makan dan tempat tinggal. Di malam harinya, Ren mengalami mimpi buruk hingga membuatnya spontan terbangun. Tom memegang Ren sambil menanyakan apa yang ada di mimpinya. Begitu Ren menoleh ke samping kirinya, Mat sudah tidak ada. Kemudian dia dan Tom mencari Mat. Begitu ditemukan, sungguh di luar dugaan. Mat dirasuki mantra sihir Fate sehingga membuatnya bertindak di luar kendali. Tom bertarung melawan Fate, sementara Ren menyeret Mat keluar dari bangunan. Di camp markas tempat Liandry tinggal, bala tentara Loghain tiba. Moiraine langsung mendatangi Loghain dan menghadapinya. Blah. And banyak pejuang pemberani yang gugur dalam aksi penyerangan yang dilakukan oleh tentara Loghain. Satu persatu jasad dikuburkan oleh Moiraine dan kawan-kawan, kemudian mereka langsung meninggalkan lokasi. Mat dan Ren pergi bersama rombongan orang-orang dari wilayah setempat. Arus rombongan membawa mereka ke sebuah kastil megah berwarna putih. Mungkin tempat ini adalah tujuan akhir mereka, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Moiraine.
Ngintip sejenak ke petualangan Perrin dan Egwene, saat ini mereka masih berada bersama rombongan pengembara yang dikepalai oleh Ila. Dalam perjalanannya, rombongan Ila dihadang oleh Eamon dan pasukannya. Eamon menanyakan soal naga palsu dan Ila sendiri tidak tahu menahu soal keberadaan sosok tersebut. Ila langsung ditampar, sementara Perrin dan Egwene kabur mengajak serta Aram, cucu Ila, ikut bersama mereka. Come on, hurry. Matt dan Rain duduk di tepian balkon menyaksikan naga palsu dibawa ke wilayah bangunan putih. Logan yang melihat Matt tiba-tiba tertawa cengengesan. Apakah ini sebuah pertanda kalau Matt adalah sang naga? Sial, benar-benar sial. Perrin dan Egwene ditangkap dan dibawa ke markas Eamon. Mereka diikat dan ditawan. Berikan alasan kuat agar aku tidak membunuhmu, kata Eamon kepada Egwene. Aku ini hanya gadis desa yang tidak sengaja ikut dengan rombongan pengembara, balas Egwene. Eamon menunda aksinya untuk menyakiti Egwene dan memilih untuk menyiksa Perrin. Sambil melakukan aksi keji, rupanya Eamon tahu kalau Egwene dan temannya berasal dari camp khusus tempat orang-orang sakti ditempa. Eamon sendiri sangat benci dengan camp tersebut. Sebagaimana yang pernah kita saksikan bersama, dia pernah membakar hidup-hidup wanita yang berasal dari tempat yang sama. Eamon menawarkan jika Egwene menyerahkan semua nama wanita-wanita sakti dari campnya, maka Perrin akan dibebaskan. Pikirkan penawaranku, pungkas Eamon. Akhirnya Mira bertemu dengan Rain dan Matt. Rain langsung memeluk wanita tersebut. Terasa seperti sahabat tidak berjumpa, mengingat banyak tragedi pahit yang telah mereka lewati. Mira juga meriksa kondisi Matt yang terbaring lemah tak berdaya setelah dirasuki ilmu hitam. Bagaimana? Apakah kalian sudah memutuskan untuk menerima tawaranku? Tanya Eamon. Dengan sedikit basa-basi, Egwene menunjukkan kesaktiannya. Gadis cantik ini mentransfer ilmu kepada Perrin, lalu pria bertubuh tinggi besar itu tiba-tiba lepas dari ikatan. Eamon pun langsung dihabisi, kemudian Egwene dan Perrin kabur dari lokasi. Let's go. Moiraine dan Lan saat ini juga berada di wilayah bangunan putih, lokasi yang sama dengan Rain dan Matt, namun mereka belum bertemu. Masih ingat dengan pria yang berlatih pedang dengan Lan? Tanpa diketahui persis apa alasannya, tiba-tiba Lan mendapat firasat buruk tentang pria tersebut. Pas diperiksa, ternyata memang benar, si pria tewas, dugaan sementara karena mengakhiri segalanya. Lan, Moiraine, dan kerabat mengadakan upacara kematian untuk pria malang tersebut. Relieve us of our grief. Logan dibawa ke ruang pimpinan bangunan putih Siwan Sanch. Ngomong-ngomong, bangunan putih ini bernama Amirlin, dan Siwan Sanch sendiri merupakan pimpinan tertinggi Aes Sedai. Logan diberi hukuman kurungan dan belajar seumur hidup, sampai mentalnya lemah dan berubah jadi gila. I beg you. Akhirnya kita mendapatkan jawaban tentang asal-usul Moiraine. Memang benar, dulunya Moiraine satu perguruan dengan Liandrin dan Alanna. Namun selama 2 tahun, Moiraine meninggalkan kelompoknya tanpa keterangan. Siwan memaksa Moiraine untuk minta maaf karena dianggap membangkang. And deliver judgment tomorrow. Moiraine akhirnya menemui Rain dan Matt. Rain sempat menolak kehadiran mereka. Selain itu, rupanya kekuatan gelap yang menguasai Matt masuk melalui belati yang dia temukan tempo hari di kota Shadar Logoth. Moiraine langsung mengeluarkan pengaruh iblis dari dalam tubuh Matt.
Egwene akhirnya kembali bertemu dengan Mira. Moiraine lah yang memfasilitasi pertemuan kakak adik seperguruan ini. Moiraine langsung membawa mereka berdua dan diperkenalkan kepada Siuan. Dua perempuan ini pun disambut sangat baik oleh Siuan. Selang beberapa jam kemudian, Moiraine dipanggil menghadap Siuan dan disidang atas kesalahannya pernah meninggalkan perguruan dan juga sifat keras kepalanya. Pengasingan keluar dari bangunan putih adalah hukuman yang dijatuhkan terhadapnya. Tapi sebelum itu, Moiraine harus mengucap sumpah setia kepada perguruan dan saudara-saudaranya. And my hope of salvation, and swear to obey the judgment of the Ammonen seat. Do swear to honor and obey Siuan Sanche. Moiraine mendatangi pura atau candi. Tak lama kemudian teman-temannya datang. Ya, mereka semua ternyata sangat setia kawan. Moiraine terharu melihat kedatangan teman-temannya tersebut. Sekarang formasi kembali seperti awal. Moiraine berdiri di tengah pura dan membuka portal gaib. Semua ikut masuk kecuali Mat. The torches. What are you doing? Biar makin seru, mari kita saksikan adegan hebat berikut ini. Moiraine dan kawan-kawan saat ini sedang berusaha membuka jalan cahaya ditemani satu teman baru bernama Ogier. Meski tampaknya sedikit seram, namun percayalah, dia punya hati yang baik. Selain itu, perdebatan soal Mat yang tidak ikut dalam perjalanan ini masih terus diperdebatkan. Meskipun demikian, misi harus tetap dilanjutkan dengan atau tanpa Mat. Ringkas cerita, ketika sedang beristirahat, teror Trolloc kembali menghantui Moiraine CS. Mereka pun segera mengambil langkah 1000 karena melawan bukanlah solusi. We'll never make it to our way gate. Quickly! This way, come on! Akhirnya mereka sampai di benteng Valdara. Tempat ini memang menjadi tujuan mereka untuk melawan Tanah Terkutuk. Rombongan Moiraine disambut oleh Daishan, orang suruhan King Agelmar. Tujuan lain, Moiraine dan teman-teman datang ke sini untuk meminta perlindungan dari Trolloc sampai sang naga berhasil diketahui. Saat malam, Moiraine memutuskan untuk membawa rombongan ke tujuan berikutnya. Tempat selanjutnya ini tidak kalah penting dan tentu saja bagian dari misi.
Moraine juga meminta kepada teman-temannya agar memantapkan diri mereka untuk berangkat besok pagi. Yang menjadi perdebatan besar saat ini adalah bagaimana jika salah satu dari mereka bukanlah The Dragon, atau bisa saja Matt adalah sang naga yang dicari selama ini. Jika memang iya demikian, maka semua agenda perjalanan mereka akan terasa sangat sia-sia. Tidak butuh waktu lama, The Dragon berhasil ditemukan dan dia adalah Ren. Mountain. I think I've seen it before. No matter how fast or how far you run, you are the Dragon Reborn. Ren merasa tidak percaya dengan visinya, kemudian dia mendatangi teman Moraine yang merupakan seorang pemilik bar karena merasa curiga atas visi yang baru saja dialami sengaja dibuat oleh pemilik bar tersebut. Namun setelah dikonfirmasi, visi yang tampak bukanlah hasil rekayasa, melainkan fakta. Masih ingat adegan wanita hamil yang melahirkan di lereng gunung salju? Dia adalah ibu Ren. Sekali lagi semuanya sudah jelas, Ren adalah The Dragon, no debat. Pagi tiba, semua orang bertekad dan siap untuk berangkat menuju ke lokasi selanjutnya. Ren mengetuk pintu kamar Moraine dan mengatakan bahwa dirinya adalah The Dragon. Tanpa sepengetahuan yang lain, Moraine langsung membawa Ren ke tanah terkutuk. Setelah nanti berhasil melewati tanah tersebut, barulah Ren bisa ke mata dunia, lokasi yang menjadi destinasi akhir Moraine dan kawan-kawan untuk menyelamatkan dunia. Ayah dan ibu Ren dulunya hidup mewah layaknya bangsawan di kota besar dan modern. Sangat jomplang dibandingkan kehidupan Ren pada saat lahir ke dunia. Ya, memang seperti itulah dunia, pelaut hebat tidak akan pernah lahir dari ombak yang kecil. Ren dan Moraine mulai memasuki area tanah terkutuk. Melewati tempat ini bukanlah perkara mudah, banyak halang rintang yang harus dihadapi. Beruntung Ren ditemani mentor cantik nan sakti bernama Moraine karena dia bisa membaca petunjuk dari mimpi. I wouldn't have expected it would be you. You look nothing like him. Still, you're him. Your father has been dead a long time, boy. Oh, you really do think he's your father? Who would have thought the Dragon Reborn would be your fools? This is a dream. Stubborn as ever, Luz. This is a dream. Apa yang dikatakan oleh sosok yang hadir dalam mimpimu? Tanya Moraine. Aku tak percaya apapun yang dia ucapkan, balas Ren yang menolak untuk bercerita. Ren dan Moraine sampai ke mata dunia. Sementara itu, Lan menyusul Moraine dan Agilmar sedang bersiap menghadapi pertempuran besar, yaitu gerombolan Trolloc yang dipimpin oleh Fade. City that has never fallen! 5 wanita sakti, 2 diantaranya Mira dan Egwene, sedang bersatu mengumpulkan kekuatan cahaya agar bisa menghancurkan kekuatan jahat. Sementara itu, Ren dan Moraine masih sibuk melawan ilusi kegelapan. Adegan ini benar-benar seru, menegangkan, dan benar-benar sangat epik. It all feels so stable. Thought you didn't think she was real. Stop it! How do I make it real? Anger.
release everything. You don't even know what he's channeling to do or to strengthen. You can remake the world in your image, boy. That woman being Layla. Lan akhirnya bertemu dengan Moiraine. Di mana Rain? Tanya Lan. Dia sudah pergi, jawab Moiraine. Jika dilihat dari adegannya, Rain kembali ke tanah terkutuk. Sementara itu, setelah menggunakan kekuatan besar, Mira dan Egwene masih tetap hidup. Keduanya saling berpelukan sebagai tanda merasa syukur. Di lokasi lain, tepatnya pantai barat, ada seorang gadis kecil yang melihat kapal perang sedang menuju ke pantai. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @gusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!